di sini saya akan membahas materi tentang Mikrotik MTCNA Preparation bab 4 yaitu tentang IP address dan subnetting. Nah, di IP address dan subnetting ini ada beberapa poin materi. Yang pertama yaitu pengenalan IP address dan subnetting, yang kedua IP public dan IP privat, yang ketiga classful dan classless addressing, yang keempat kasus subnetting, yang kelima konsep blok subnet, yang keenam konsep switch dan router. Nah, kita langsung aja mulai ke materi yang pertama yaitu pengenalan IP address dan subnetting. Nah, jadi ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired ataupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. IP address itu ibarat nama yaitu antar device ingin saling berkomunikasi, maka memerlukan yang namanya IP address ya teman-teman. IP address yang tersedia di sini ada dua, yaitu yang pertama IP address versi 4 dan yang kedua IP address versi 6. Nah, untuk IP address versi 4 ini, penulisan IP address pada umumnya tertulis dalam bentuk 4 oktet, yang dimana setiap oktetnya terdiri dari 8 bit, dan jika dijumlahkan totalnya menjadi 32 bit. Angka yang terdapat pada setiap oktetnya itu merupakan angka desimal dari 0 sampai 255, tidak kurang dan tidak lebih. Untuk penulisan IP address versi 4 ini yang benar itu perlu disertakan prefiksnya. Kalau misalkan kita singgung terkait Cisco, misalkan pada konfigurasi IP address di Cisco itu menggunakan subnet mask, dan kalau di Mikrotik itu menggunakan prefiks. Prefiks itu bisa digunakan saat pengkonfigurasian Mikrotik, adapun Cisco biasa digunakan untuk subnet mask. Misal, untuk slice 24 itu jumlah IP yang bisa digunakan itu yaitu 256. Nah, yang kedua yaitu IP versi 6. IP versi 6 ini mempunyai panjang angka 128 bit dan terdiri dari 8 kumpulan angka dan huruf yang dipisahkan dengan titik 2. Masing-masing kumpulan angka dan huruf itu adalah representasi desimal dari 16 angka biner. Oleh karena banyaknya kemungkinan kombinasi angka dan huruf yang ada, IP versi 6 dapat menampung 340 juta sekian-sekian alamat. Dengan jumlah yang banyak itu, dunia internet tidak akan kekurangan IP address untuk waktu yang cukup lama. Salah satu contoh alamat IP versi 6 yaitu ini ya teman-teman. Nah, kemudian subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah suatu network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan yang lebih luas dan tidak dibatas oleh kelas-kelas IP atau kelas IP classes A, B, dan C yang sudah diatur. Nah, materi yang kedua yaitu IP address privat dan public. Singkatnya, IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi, misal kalian mengakses Facebook, YouTube, Instagram, dan lain-lain, maka secara tidak sadar kalian mengakses IP public masing-masing yang dimiliki oleh mereka, asalkan device-nya terkoneksi ke internet. Nah, untuk alamat IP privat biasanya digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau NIT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Contohnya, jaringan lokal seperti kantor, lab sekolah yang terdiri dari beberapa device, ini sudah dipastikan menggunakan IP privat ya teman-teman. Nah, untuk alamat IP privat dikategorikan menjadi 3 kelas, yang dimana pada setiap kelasnya sudah didefinisikan range-nya. Nah, untuk kelas A yaitu 10.0.0.0 atau 10.255.255.255. Contoh, misal ada 10.256.21. Nah, ini bukan termasuk IP privat karena sudah melebihi range-nya. Jadi ini merupakan IP public. Nah, untuk kelas B yaitu 172.16.0.0 atau 172.31.255.255. Contoh misal ada 172.35.0.0. Ini bukan termasuk IP privat karena sudah melebihi range-nya. Jadi merupakan IP public. Nah, untuk kelas C yaitu 192.168.0.0 atau 192.168.255.255. Contoh misal ada
192.169.256. Nah, ini bukan termasuk IP privat karena sudah melebihi range-nya. Jadi ini merupakan IP public. Nah, materi selanjutnya yaitu IP address, class pool, dan classless. Untuk class pool addressing ini yaitu pengalamatan IP berdasarkan kelas, dan untuk class pool dan untuk classless addressing yaitu pengalamatan IP tidak berdasarkan kelas. Nah, IP address privat yaitu alamat IP yang digunakan pada jaringan lokal atau LAN. Nah, untuk IP address public yaitu alamat IP yang dapat diakses secara global di internet. Nah, ini untuk dari kelas A sampai kelas E, ini nilai oktetnya, dan ini subnet mas saya. Tapi kebanyakan yang dipakai itu dari kelas A sampai kelas C ya teman-teman. Nah, ini juga. Nah, materi selanjutnya yaitu kasus subnetting. Untuk melakukan proses subnetting, Anda akan melakukan beberapa proses seperti itu. Satu, prefix yang sesuai. Prefix dan subnet mask itu sama, yaitu untuk menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. Perbedaannya untuk prefix digunakan dalam pengkonfigurasian yang dilakukan oleh vendor mikrotik. Nah, untuk subnet mask yaitu perbedaannya untuk subnet mask digunakan dalam pengkonfigurasian yang ada di vendor Cisco. Nah, untuk IP network yaitu memiliki definisi tanda alamat pada suatu jaringan LAN. Nah, untuk IP broadcast yaitu memiliki definisi alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN. Nah, untuk range IP yang digunakan yaitu jadi IP berapa saja yang bisa digunakannya. Nih, kasus subnetting 1. Saya bisa ambil contoh. Saya mempunyai lab server 12 host atau PC kelas A yaitu 10.0.0.0 sampai 10.25.255.255. Untuk kelas B yaitu 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Nah, untuk kelas C yaitu 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Saya mengambil contoh yaitu kelas B. Untuk saya cari IP networknya berapa dan IP broadcastnya berapa. Pertama, kita cari dulu prefixnya, yaitu kita bisa tahu dengan 2 pangkat. Berapa yang jumlahnya itu melebihi 12, tapi tidak lebih dan tidak kurang. Misalnya, 2 pangkat 4, yaitu 16. Rumus prefixnya yaitu 32 dikurangi 4, sama dengan 28. Jadi, prefix yang bisa kita gunakan adalah /28. Nah, untuk rumus total IP-nya yaitu total IP-nya 2, kurung buka 32 dan kurang 28 sama dengan 2 pangkat 4 hasilnya 16. Nah, 16 ini adalah kelas C. Jadi kalau kelas C kita fokuskan kepada perubahan oktet yang terakhirnya saja. Nah, jadi rumus subnet mask ini yaitu 256 kurangi 16 sama dengan 240. Nah, jadi 240 255.255.255.240. 240-nya ini disimpan di belakang ya, teman-teman. Nah, ini contoh untuk 172.16.10.0 sama dengan 28. Nah, untuk IPN-nya itu yaitu 0.16.32. Untuk IPB-nya itu 15.31. Nah, dari IPN dan IPB ini bisa kita simpulkan bahwa IPN-nya itu yaitu 172.16.10.0. Untuk IPB-nya itu 172.16.10.15. Nah, range IP yang tidak bisa digunakan yaitu ini. Untuk range IP yang bisa digunakannya yaitu ini. IPN-nya yaitu 172.16.10.1. Untuk IPB-nya yaitu 172.16.10.14. Nah, ini untuk kasus subnetting 2, yaitu saya bisa ambil contoh. Saya mempunyai lab server 60 host atau PC. Untuk kelas A, kelas B, dan kelas C ini ya teman-teman. Nah, saya mengambil contoh yaitu kelas A yang ini. Saya cari IP networknya dan berapa IP broadcastnya berapa. Langkah pertama, kita cari perpangkatan 2 yang hasilnya melebihi host yang diminta. Misalnya itu 2 pangkat 6, hasilnya 64. Untuk rumus prefixnya yaitu 32 dikurangi 6, hasilnya yaitu 26. Nah, jadi prefix yang kita bisa gunakan adalah /26. Nah, untuk rumus total IP-nya yaitu 32 kurangi 26 sama dengan 2 pangkat 6 hasilnya 64. Nah, 64 ini adalah kelas C. Jadi kalau
kelas C kita fokuskan kepada perubahan oktet yang terakhirnya saja. Nah, untuk rumus subnet masknya itu ini. 256 dikurangi 64 yang hasil tadi rumus total IP ya teman-teman. Nah, jadi 192. Nah, jadi kita simpannya itu 255.255.255. Nah, 192-nya ini kita simpan di belakang ya teman-teman. Nah, ini contohnya yaitu 10.1.1.0 sama hasilnya yaitu 26. Untuk IPN-nya yaitu 0.64.128.192. Nah, untuk IPB-nya yaitu 63.127.191. Nah, dari IPN dan IPB ini kita bisa simpulkan bahwa IPN-nya itu yaitu 10.1.1.64. Untuk IPB-nya yaitu 10.1.1.127. Nah, ini range IP yang tidak bisa digunakan. Untuk range IP yang bisa digunakan yaitu ini. IPN-nya yaitu 10.1.1.65. Untuk IPB-nya yaitu 10.1.1.126. Nah, untuk kasus subnetting yang ketiga, nih saya ambil contoh lagi. Saya mempunyai lab server 100 host atau VC. Nah, saya mengambil contoh yaitu kelas C untuk saya cari IP networknya berapa dan IP broadcastnya berapa. Nah, ini kelas C ya teman-teman. Nah, langkah pertama kita cari perpangkatan 2 yang hasilnya melebihi host yang diminta. Misalnya 2 pangkat 7, hasilnya kan 128. Nah, untuk rumus prefixnya itu yaitu prefixnya tetap ya 32 kurangi 27, hasilnya itu 25. Jadi prefix yang bisa kita gunakan adalah /25. Nah, rumus total IP-nya itu ini. Rumus total IP-nya itu 32 kurangi 25 yang ini, yang prefix. Nah, sama dengan 2 pangkat 7 hasilnya 128 kan? Nah, 128 ini adalah kelas C yang ini. Jadi, kalau kelas C kita fokuskan kepada perubahan oktet yang terakhirnya saja ya teman-teman. Nah, untuk rumus subnet mask yaitu 256 dikurangi 128 yang tadi yang hasil dari 2 pangkat 7. Nah, jadi sama dengan 128 ini jadinya 255.255.255.128 yang ini ditulis di belakang. Nah, kemudian untuk contohnya 192.168.1.0. Nah, sama dengan 25. Nah, untuk IPN-nya itu yaitu 0.2.128.256. Nah, untuk IPB-nya 127.255. Nah, jadi dari jadi dari IPN dan IPB ini bisa kita simpulkan IPN yaitu sama dengan 192.168.1.0. IPB yaitu 192.168.1.127. Nah, ini untuk range IP yang tidak bisa digunakan. Yang bisa digunakannya itu yang ini. IPN yang 192.168.1.1. Nah, untuk IPB yang bisa digunakannya yaitu 192.168.1.126. Nah, yang materi selanjutnya itu konsep blok subnet. Itu yang pertama ada IP network, 2 ada IP broadcast, yang ketiga diibaratkan seperti ruangan, keempat setiap blok subnet by default tidak bisa saling ping komunikasi. Yang terakhir, kumpulan visi yang perlu berada pada suatu ruangan perlu dikonfigurasi menjadi blok subnet. Nah, kemudian materi selanjutnya yaitu IP versi 4 delivery type. Nah, IP versi 4 ini yaitu unicast one-to-one communication, yaitu sebuah proses pengiriman data tepat diterima oleh satu host. Contohnya, komunikasi yang dilakukan oleh IP address, baik itu IP address kelas A, B, ataupun C. Jadi, dari satu host mengirim ke satu yang sudah ditentukan tujuannya. Kemudian, multicast one-to-many communication, yaitu proses pengiriman data oleh satu host ke beberapa destinasi yang sudah dikelompokkan tujuannya dalam satu grup, contohnya IP address kelas D. Broadcast one-to-all communication, yaitu proses pengiriman data yang diterima oleh semua host pada jaringan, yang bisa kita sebut satu grup broadcast yang sama ataupun pada blok yang sama. Nah, ini konsep switch dan router ya teman-teman. Switch mengkomunikasikan perangkat yang satu network, kemudian router mengkomunikasikan perangkat yang berbeda network. Nah, seperti ini. Ini teman-teman, ini switch, ini router, ini PC. Nah, sekian materi dari saya. Terima kasih. Bye-bye.